Halo dan selamat datang kembali di konten FGO. Jadi konten kali ini aku mau jelasin tentang berita terbaru yaitu new event. Sebentar ini, nah ini dia new eventnya, yaitu namanya, kalau aku kutip dari Wikipedia ya bang ya, itu nama eventnya itu adalah Chaldean Floralia. Ya itulah namanya ya bang ya, Chaldean Floralia. Jadi kita bisa baca di sini infonya. Jadi untuk berita yang pertama yaitu tentang related servant. Nah, jadi servant-servant apa aja yang bakal punya relasi atau punya hubungan sama event ini, yaitu adalah servant-servant seperti yang ada di gambar ini ya bang ya. Terus seperti yang ada di gambar ini ada Lady Avalon, ada siapa yang namanya aku lupa bang, pokoknya itulah ya. Kayak namanya ada Durga, ada Fanggo, ada RS, ada Xianyu, ada Mari, ya dan macam-macam lah gitu. Untuk related servant dari event ini. Selain itu juga untuk campaignnya itu pertama kita dikasih bonus login ya. Ini bonus loginnya berupa ski, berupa golden fruit. Lumayan lah karena aku juga lagi seret golden fruit. Ada XP card juga, ada Kipi, habis itu ada Vow. Dan itu aja sih kayaknya. Ya bang, itu aja bang ya. SK-nya cuma ada 3 biji, lumayan, ini bisa dapat 1 SSR ya bang ya kalau hoki. Selain itu juga untuk related servant ini nanti itu bakalan dapat bonus bond dan juga bonus damage di eventnya nanti. Ya selain itu untuk related servant tersebut bakalan dapat benefit berupa 2 kali upgrade gitu. Kesempatan 2 kali sukses lah apabila kalian upgrade servant yang punya relasi dengan event ini gitu. Selain itu juga untuk rank up dari servant-servant yang bersangkutan bakalan di up juga tuh, dan juga untuk interlude-nya juga untuk servant-servant yang dapat relasi ini. Oke. Gak selain itu juga bakalan dapat 20% bonus nih, 20% bonus, kalian bisa lihat kursorku nih. Habis itu juga dapat 2 kali FP apabila kalian pinjam ataupun ada yang pinjam servant yang dapat relasi ini. Dan ya kira-kira itu aja untuk campaign-nya. Jadi campaign-nya itu ada bonus login, habis itu ada 2 kali XP card bagi servant yang bersangkutan, rank up setengah AP buat servant yang bersangkutan, dan juga interlude setengah AP buat servant yang bersangkutan. Selain itu juga ada pun 20% untuk servant yang bersangkutan dan 2 kali FP apabila servant yang bersangkutan itu dipinjam ataupun meminjam ya bang ya. Itu aja untuk berita yang pertama. Untuk berita yang selanjutnya, yaitu adalah pick up summon. Jadi apa aja yang red up di event kali ini, yaitu yang pertama ada King Protea, ada Merlin, ada Senorikyu, ada Matt, apa nama aku lupa nama aslinya bang ya, pokok namanya tuh Matt ya bang ya, Matt rilis apa Matty rilis apa lupa aku bang ya, pokoknya itulah servernya ya. Ada si Matt, habis itu ada si Kama juga ya. Ini menurutku apa ya bang ya, kalau kalian mau gacha, kalian itu boleh buat gacha King Prot ataupun gacha Senorikyu juga, gacha Kama pun juga oke bang ya. Terus semuanya juga gacha bang di sini bang. Jadi ya bebas lah, kalau kalian misalnya nggak punya King Prot, kalian bisa gacha King Prot, nggak punya Merlin, kalian bisa gacha Merlin, ya bebas lah, suka-suka kalian ya bang ya. Tadi untuk servant yang dapat red up summon. Nah habis itu untuk berita selanjutnya nggak ada sih bang ya, udah itu aja bang untuk eventnya ini yang bisa aku jelasin kepada kalian para pendengarku. Jadi pertanyaannya ya bang ya, kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Jadi pertanyaannya, kapan event ini akan dirilis gitu. Jadi menurut yang aku baca dari wiki gitu, entah itu dari APP Media ataupun dari Kami Game, itu eventnya itu bakalan ada di late akhir Januari gitu. Mungkin sekitaran
tanggal 21 Januari 2026 gitu ya Bang ya. Katanya sih itu bakal eventnya itu setelah setelah selesai broadcast gitu ya Bang ya. Ya kira-kira begitulah. Dan oh ya, dan syarat untuk bermain quest ini ya Bang ya. Untuk main questnya kalian tuh harus menyelesaikan complete the beginning of after time gitu. Complete the beginning of after time ini apa Bang? Jadi ya setelah kalian ini ya Bang ya, setelah kalian clear final chapter itu kan kalian bakalan ada inilah satu stage tambahan gitu ya Bang ya. Nanti sayangnya aku udah selesai ya Bang ya main baca interlude barunya, story barunya ya Bang ya. Jadi intinya itu ya Bang ya, syarat untuk bermain main quest event tersebut kalian tuh harus menyelesaikan beginning of after time dulu. Dan untuk syarat bermain free questnya kalian tuh wajib ya Bang ya, wajib untuk clear Fuyuki Bang. Nah clear Fuyuki itu bukan Fuyuki yang final chapter ya Bang ya. Nah cukup clear Fuyuki yang prolog ini aja gitu, kalian udah bisa main free questnya gitu. Dan ya itu aja Bang. Dan sekarang aku ingin bahas untuk prediksi eventnya gitu. Dan menurutku di sini ada beberapa prediksi, lebih tepatnya ada 3 prediksi ya Bang ya, yang aku kumpulkan dari berbagai sumber gitu. Jadi yang pertama untuk event kali ini Bang ya, itu ada hubungannya sama servan yang punya ini ya Bang ya, yang bunga-bunga gitulah. Yang itu di NP-nya atau di skillnya itu ada efek bunga-bunganya gitu lah. Ya seperti yang kalian lihat kan gitu. Dari dari servan yang bersangkutan aja lah. Yang di bawah itu kan ada Kazura Drop. Oh ya ini servan namanya Kazura Drop ya Bang ya. Aku sampai lupa coy. Jadi ada ya Kazura Drop itu kan skillnya kan ada feel bunga-bunganya gitu ya Bang ya. Habis itu ada Avalon juga kan, Avalon juga punya feel bunga-bunga gitu. Habis itu ada Kama juga yang punya feel bunga-bungaan juga gitu. Ada Kama juga gitu. Ya macam-macam lah Bang ya. Dan selain itu juga selain berhubungan sama yang bunga-bungaan, di event ini kemungkinan akan ada ini ya Bang ya, berhubungan sama yang namanya kuda-kudaan gitu. Karena seperti yang kalian tahu ya Bang ya, karena zodiak tahun ini tuh adalah zodiaknya tahun kuda gitu. Ya kira-kira begitulah. Karena ya bisa kalian lihat sendiri ya Bang ya di sini, di mana di info eventnya itu si kuda dari LB3 ini, aku lupa namanya siapa, Xiang Yu kalau nggak salah ya Bang ya. Ya si Xiang Yu kalau nggak salah ingat, itu dapat bonus ini ya Bang ya, dapat bonus juga lah dari event ini gitu. Ya kira-kira seperti itu. Untuk prediksi yang kedua ya Bang ya, untuk prediksi yang kedua menurutku menurut wiki yang aku baca gitu, menurut sumber yang aku baca gitu, kemungkinan event bunga-bungaan ini, event Caldean Floralia ini itu bakalan berupa event box gitu, atau kalau bahasa komunitasnya itu adalah event loto gitu. Kok kamu tahu Bang gitu? Dari mana Bang teorinya Bang kalau event ini bakalan adalah event box atau event loto gitu? Ya bisa kalian lihat ya Bang ya di wiki ataupun di manapun lah, di sumber manapun. Untuk syarat main questnya, untuk syarat main quest itu kalian tuh perlu memainkan atau menyelesaikan beginning of after time gitu. Sedangkan kalian itu untuk main free questnya kalian tuh cukup clear Fuyuki gitu ya Bang ya. Dan ini pun juga sangat relate sama event-event box sebelumnya gitu, kayak Christmas tahun lalu ataupun Christmas 2 tahun lalu gitu, yang yang patternnya, nah gitu, yang polanya itu sama gitu, yaitu adalah syarat untuk bermain main quest itu harus harus selesai story terbaru, dan syarat untuk bermain free questnya itu harus clear Fuyuki juga gitu. Oh sama ya Bang ya patternnya. Jadi kemungkinan besar
event Caldeon Floralia ini itu bakalan berupa event box atau event loto gitu. Dan untuk prediksi yang selanjutnya dari yang aku baca dari wiki itu adalah apakah di event terbaru ini ya Bang ya, itu bakalan dirilis siluet servan terakhir untuk tahun 2025 gitu ya Bang ya. Dan seperti yang kalian tahu sendiri gitu, kalau siluet yang ditampilin di FGO tahun 2025 kemarin itu kan kurang satu ya Bang ya. Nah kemungkinan besar dari yang aku baca itu servan ya, yang servan siluet terakhir yang belum terungkap di tahun 2025 ini bakalan terungkap di event ini gitu ya Bang ya. Itu masih prediksi coy, jadi kalian boleh percaya boleh enggak gitu ya Bang ya. So oke Bang, itu aja menurutku dari berita-berita yang bisa aku bahas. Dan ya jangan lupa untuk ditonton juga ya Bang ya. Makasih buat yang udah nonton, yang udah like dan juga yang udah subscribe buat para viewer maupun pendengarku. Dan ya seperti biasa ya Bang ya, thanks for watching.